Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 19 September 2024 dalam pekan biasa ke-24 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pemilik semesta, Sang penyelenggara kehidupan, kami syukuri pemeliharaan dan penjagaan-Mu sepanjang istirahat malam hingga pagi ini, dan kami berterima kasih atas nafas dan hari baru pemberian-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu, dan mampukan kami untuk mengisi hari dengan kebaikan yang Engkau perkenankan kami lakukan kepada dunia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kalian terima, dan yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu, kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pulalah kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekahnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka
utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Berperan serta dalam karya keselamatan. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya perlu mengulangi dan menyatakan bahwa bacaan hari ini diambil dari surat Paulus. Artinya, Paulus sendiri yang menyatakan kepada saya dan saudara bahwa ia sendiri yang mengalami, terutama bagaimana perannya semula sebagai penganiaya jemaat, dan yang karena itu dia sendiri dipanggil oleh Yesus Kristus sebagai penerus kabar keselamatan. Mari mengingat peristiwa di kota Damsyik dan bagaimana ia menjadi buta dan bagaimana penyembuhan kebutaan itu terjadi. Dan pesan Paulus hari ini sangat jelas bahwa oleh Injil manusia diselamatkan. Kata Injil sendiri berasal dari bahasa Yunani Angelion yang berarti kabar sukacita. Dengan Injil terbukalah jalan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus yang mati, disalib, dan bangkit. Pusat iman Katolik tertuju pada pengakuan kedudukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebuah warisan penting dari Konsili Vatikan II yang memusatkan pada pusat kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, kenaikannya kepada Bapa, dan pengutusan Roh Kudus olehnya. Lalu saudara, kalau begitu, apa peran manusia zaman Roh Kudus ini dalam melanjutkan misi keselamatan itu? Tawaran itu perlu dijawab dengan pelibatan saya dan Anda dalam panitia keselamatan. Mendaftarnya di mana? Tidak perlu mendaftar kemanapun. Karena ketika saya mengasihi, maka saya sudah menjadi bagian dari misi itu. Dan itulah
tapak jalan yang harus dilalui semua manusia. Sebab dengan manusia mengampuni, manusia diampuni. Dengan mengampuni sesama, manusia berkenan pada Allah dan mendapat belas kasih Allah. Bisakah saya mengampuni? Saudara dan saya harus membuka hati agar Roh Kudus memampukannya. Sebab ketika Roh Kudus hadir, manusia diberi pemahaman, diberi hasrat, dan diberi kekuatan untuk melaksanakan misi itu. Inilah bentuk dari mempertanggungjawabkan iman Katolik. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, semoga aku semakin mampu mengasihi dan mengampuni, untuk Engkau layakkan menyambut anugerah keselamatan yang daripadamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.